Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang orang buta yang diminta untuk menjelaskan atau mendeskripsikan seekor gajah. Barangkali Bapak Ibu menemuinya di beberapa kisah inspirasi atau kisah-kisah yang lain. Padahal cerita yang cukup menarik ini sesungguhnya berasal dari kitab suci agama Buddha, yaitu di Udana Pali. Sutanya bernama Pattama Nanatitya Sutta, yang artinya adalah khotbah Buddha atau khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan beraneka ragam pandangan-pandangan yang dimiliki oleh orang-orang atau guru-guru spiritual di zaman itu. Cerita ini cukup menarik untuk kita ketahui dan kita bahas agar kita bisa mengambil nilai positif, bisa mengambil pesan bijak yang disampaikan dari perumpamaan gajah dan orang buta ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, seperti yang dijelaskan di dalam sutta tersebut, bahwa pada waktu itu terdapat kisah di mana banyak guru-guru agama atau pemimpin spiritual atau orang-orang yang menganggap dirinya tahu tentang kebenaran. Mereka saling berdebat satu sama lain, saling menentang pendapat satu sama lain, yang berujung pada pertikaian. Mereka menganggap apa yang disampaikan orang lain itu keliru, tidak benar, hanya apa yang dirinya ketahui atau apa yang dirinya sampaikan saja adalah suatu kebenaran. Nah, setelah para biku pada waktu itu mengetahui bahwa para petapa dan brahmana ini atau guru-guru spiritual di waktu itu saling berdebat satu sama lain, saling mencaci maki, saling mengklaim bahwa apa yang dimilikinya, pandangannya adalah benar sementara yang lainnya ada keliru. Kemudian para biku menyampaikan hal ini kepada Sang Buddha. Bante, di luar sana ada banyak pertikaian, perdebatan mengenai kebenaran. Bagaimana menurut Bante? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa mereka memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya hanya dari satu pandangan, satu perspektif. Karena mereka tidak melihat seutuhnya, maka mereka memperdebatkan itu. Kemudian Sang Buddha memberikan cerita yang cukup menarik, yaitu berkenaan dengan orang-orang buta dan seekor gajah. Pada waktu itu Sang Buddha menceritakan bahwasanya ada seorang raja yang meminta pengawalnya untuk mengumpulkan orang-orang buta, yang mana orang buta tersebut sudah buta sejak lahir, kemudian diminta untuk datang ke istana dan disuruh menjelaskan tentang gajah. Jadi ketika orang-orang buta tersebut sudah berkumpul di istana, kemudian di sana juga disediakan gajah, orang-orang buta tersebut diminta untuk memegang bagian-bagian dari gajah yang telah disediakan. Kemudian masing-masing orang buta memegang masing-masing bagian dari gajah tersebut. Ada yang memegang kepala, ada yang memegang kuping, belalai, dan lain sebagainya. Karena mereka mendapati pengalaman yang berbeda, karena mereka memegang bagian tubuh gajah yang berbeda, maka secara otomatis pandangan mereka mengenai gajah juga sesuai dengan apa yang dialaminya. Bagi yang memegang gajah di bagian kepalanya, orang buta tersebut berkata bahwa gajah itu seperti halnya pot atau gerabah, seperti halnya gentong. Kemudian
orang buta yang lainnya yang memegang bagian kupingnya mengatakan bahwa gajah itu seperti tampah, seperti lembaran yang lebar yang biasa digunakan untuk menyaring. Kemudian orang buta yang berikutnya yang memegang bagian gadingnya berkata bahwa gajah itu seperti pancang atau ujung bajak, sifatnya lancip dan keras. Sementara orang buta yang memegang bagian belalainya berkata bahwa gajah itu seperti pegangan bajak, seperti kayu yang digunakan untuk membajak. Orang buta yang lainnya yang mendapat bagian untuk menyentuh atau memegang bagian badan atau tubuh gajah tersebut berkata bahwa gajah itu seperti hanya lumbung padi, keras, besar, lebar. Sementara orang buta yang mendapat bagian untuk memegang kakinya mengatakan bahwa gajah itu seperti hanya tiang yang besar, kuat, kokoh. Kemudian orang buta yang lainnya mendapat bagian untuk memegang di bagian bokong gajah tersebut, mengatakan bahwa gajah itu seperti hanya lesung. Dan orang buta yang mendapat bagian untuk memegang ekornya mengatakan bahwa gajah itu seperti hanya alu lesung. Sementara orang buta yang terakhir mendapat bagian untuk memegang gajah di bagian ujung ekornya. Akhirnya mengatakan bahwa gajah itu seperti hanya sapu. Nah, dari pernyataan atau deskripsi yang disampaikan oleh orang-orang buta ini mengenai gajah sangat beragam dan sangat bervariasi. Tentu apa yang mereka sampaikan tidaklah salah karena mereka menyampaikan sesuai dengan pengalaman mereka. Menyampaikan atau mendeskripsikan gajah sesuai dengan apa yang telah disentuhnya. Jadi bukan dihayal-hayal, bukan dibayangkan, tetapi memang berdasar dari pengalamannya sendiri. Tetapi masalahnya, apa yang mereka sampaikan mengenai gajah itu tidak mewakili seluruh gajah sepenuhnya. Artinya, meskipun mereka menyampaikan sesuatu itu berdasarkan pengalaman mereka, tetapi apa yang mereka sampaikan mengenai gajah itu tidak mewakili seperti apa gajah tersebut. Karena mereka hanya memegang tubuh di bagian tertentu saja, yang artinya pengalaman mereka tidaklah lengkap, tidaklah komplit. Sehingga apa yang mereka jelaskan mengenai gajah juga tidaklah lengkap. Nah, akhirnya sang raja ini memberitahukan kepada orang-orang di sana bahwasanya kita itu terkadang juga seperti hanya orang buta ini. Hanya mengetahui satu sisi saja, kemudian menganggap bahwa ini yang paling benar. Kita hanya mengetahui kebenaran tapi hanya dari sisi tertentu saja tanpa melihat sisi yang lain, menganggap bahwa satu-satunya kebenaran yang kita miliki ini adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Sehingga kita menyalahkan pandangan orang lain, menyalahkan sudut pandang yang dimiliki orang lain. Nah, dari cerita ini Sang Buddha menjelaskan bahwasanya para petapa dan brahmana yang berdebat, saling beradu mulut, saling mencaci maki, mengklaim dirinya yang paling benar, itu juga seperti hanya orang-orang buta di sini. Memang mereka menyampaikan itu berdasarkan pengalaman mereka. Tetapi masalahnya, mereka belum melihat kebenaran seutuhnya. Mereka hanya melihat kebenaran dari satu sisi saja, kemudian mengklaim dirinya yang paling benar. Sementara orang lain juga memandang dari satu sisi yang lain, juga mengklaim yang paling benar. Sebenarnya, kebenaran ini harus dipandang dari berbagai sisi agar kita tidak terjebak pada pandangan ini yang paling benar, yang lainnya salah.
Seringkali kita juga berpikir seperti ini. Kita hanya melihat kebenaran dari satu sisi, kemudian menganggap diri kita yang paling tahu, yang paling benar, kemudian menjudge yang lain yang tidak seperti yang kita miliki, yang tidak seperti kita, adalah salah. Padahal dari cerita ini kita bisa tahu bahwasanya meskipun orang buta ini menyampaikan seperti hanya apa yang sudah dialaminya, sudah disentuhnya secara langsung, bukan berarti apa yang disampaikannya itu bisa mewakili keseluruhan gajah. Bukan berarti apa yang disampaikan itu mewakili kebenaran. Bisa jadi itu hanya kebenaran yang sepihak. Nah, oleh karena itu di sini juga kita harus bisa melihat bahwasanya meskipun itu berdasarkan pengalaman kita secara langsung, meskipun kita mengalaminya sendiri, bukan dari cerita orang lain, tapi bisa jadi itu adalah kebenaran yang sepihak. Karena kita belum tentu melihat kebenaran dari berbagai sisi. Oleh karena itu, kita yang belum tahu sepenuhnya, belum tahu kebenaran seutuhnya, alangkah lebih baik untuk tidak menghakimi yang lain salah, menganggap diri kita yang paling benar. Ini penting untuk diketahui, untuk kita terapkan bagi kita di dalam masyarakat. Karena banyak juga di antara kita di masyarakat yang saling berakhir pada pertikaian, pertengkaran karena berargumen atau mempertahankan satu pendapat, satu pandangan, yang kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Padahal apa yang mereka sampaikan juga sebenarnya berdasarkan pengalaman, tetapi karena pengalaman setiap masing-masing individu itu berbeda-beda, maka kebenaran juga harus dilihat dari berbagai sisi. Jangan sampai kita menganggap diri kita yang paling benar, menyalahkan orang lain yang tidak sependapat, yang tidak sepaham dengan kita. Karena bisa jadi orang lain itu menyampaikan juga sesuai dengan kebenaran, hanya saja kebenarannya tidak lengkap, tidak seutuhnya. Dan kebenaran yang kita sampaikan juga bisa jadi juga tidak seutuhnya, hanya dari satu sisi saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam hal ini untuk tidak mudah menyalahkan yang lain, menghakimi yang lain, karena bisa jadi apa yang kita lihat itu hanya kebenaran sepihak, dan orang lain juga bisa jadi hanya kebenaran sepihak. Bisa jadi apa yang kita sampaikan, yang orang lain sampaikan, itu adalah kebenaran, hanya saja dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dengan mengetahui hal ini kita seharusnya tidak mudah menghakimi orang lain, karena kita tahu bahwasannya setiap orang itu berhak memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman mereka. Dan setiap orang berhak memberikan definisi kebenaran sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebenaran ini harus dilihat dari berbagai sudut, agar kita tidak terjebak pada klaim bahwa ini yang paling benar dan yang lain salah. Nah, kita sebagai umat Buddha juga harus berpikir bijak seperti itu, agar tidak mudah terjebak pada pandangan yang dogmatis, yang menganggap diri kita yang paling benar, kemudian berhak menyalahkan orang lain.